Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, para pendengar yang budiman, yang kukasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Izinkan saya menyampaikan kepada kita sebuah renungan yang singkat di dalam kesempatan ini, yang saya ambil di dalam kitab Injil Matius pasal 6 ayat 19 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Nah, saudaraku kekasih, nats ini Tuhan Yesus bukan melarang kita untuk tidak boleh kita memiliki harta di dunia ini. Sebab di dalam nats yang lain Tuhan Yesus berkata, pada waktu aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Pada waktu aku haus, engkau tidak memberikan aku minum. Pada waktu aku ada dalam penjara, engkau tidak menjenguk aku. Pada waktu aku tidak memiliki paket telanjang, engkau tidak memberikan aku pakaian. Lalu murid-muridnya bertanya kepada Tuhan Yesus, Guru, kapankah engkau ada dalam penjara? Kapan engkau telanjang? Kapan engkau lapar? Kapan engkau haus? Lalu Tuhan Yesus menjawab murid-murid pada waktu itu adalah, apa yang kamu lakukan kepada orang yang miskin ini, sesungguhnya engkau telah melakukannya kepadaku. Nah saudara, kalau kita ada yang memiliki apa-apa di dunia ini, bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus? Bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi isi hati Tuhan untuk mengasihi orang-orang yang berkekurangan, saudara? Kalau kita sendiri juga berkekurangan. Tetapi sesungguhnya maksud Tuhan Yesus di sini adalah kuncinya di dalam nats yang ke-21 tadi, yang dikatakan begini, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Jadi kalau maksudnya di dalam ayat 19 itu, ya bahwa jangan mengumpulkan harta di bumi, artinya kalau kita mengumpulkan harta di bumi dan terus-menerus itu menjadi fokus kita, saudara, maka kita lupa tentang sorga. Kita lupa bahwa hidup kekal itu adalah sesuatu hal yang harus kita miliki sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya. Jadi jangan kita terlena dengan harta dunia ini. Kalau kita memiliki harta dunia ini, biarlah kita mengumpulkannya untuk hal surgawi, untuk kita kumpulkan, untuk kita memiliki harta surgawi. Apa itu? Yaitu kehidupan yang kekal. Dengan cara kita melakukan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita, supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk membantu orang-orang yang berkekurangan. Jadi kalau kita memiliki harta di dunia ini adalah pergunakan untuk memuliakan nama Dia, nama Tuhan Allah kita. Itu yang dimaksudkan. Jadi kalau kita memiliki harta di dunia itu kepentingan diri, bukan supaya kita dianggap lebih hebat dari orang lain, saudara, tetapi semata-mata hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Sebab kalau harta dunia ini kita cintai dan kita lekat hati kita kepadanya, kita akan beroleh kebinasaan, saudara. Saya teringat dengan apa yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius, yaitu tercatat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang, ya kita mulai dari ayat yang ke-9, ya. 1 Timotius 6 ayat 9 yang berkata begini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Nah inilah yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Jangan kita menjadi lekat hati kita kepada hal yang duniawi, yang berupa harta. Jadi kalau Allah memberikan kepada kita suatu bonus, yaitu harta kekayaan yang Tuhan izinkan kita miliki di dunia ini, pakailah untuk kemuliaan namanya.
dan untuk mengumpulkan harta di surga, sehingga kita beroleh kehidupan yang kekal. Maka dengan demikian, inilah kita harus terus-menerus, saudara, kita mengalihkan fokus perhatian kita bukan kepada dunia ini, tetapi kepada surga nanti, kepada Tuhan Yesus. Biarlah kita melakukan perintah-perintah Tuhan. Pada waktu Allah memberkati kita, biarlah kita memuliakan namanya melalui harta kita. Karena firman Tuhan yang berkata, muliakanlah Allah dengan hartamu. Kiranya apa yang boleh saya sampaikan kepada kita, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terpujilah namanya kekal selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Amin.